Pada pertemuan kali ini, pada mata pelajaran Al-Quran Hadis, kita akan belajar bersama-sama tentang surat An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh, solehah, dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Pak Yogo yakin anak-anak semuanya dalam keadaan baik, sehat, walafiat. Pada pertemuan kali ini, pada mata pelajaran Al-Quran Hadis, kita akan belajar bersama-sama tentang surat An-Nas. Pak Yogo berpesan dan tidak pernah bosan mengingatkan kepada anak-anak semuanya untuk tetap semangat belajarnya di rumah kalian masing-masing dan jangan malas-malasan ya. Dan Pak Yogo juga tidak pernah bosan untuk beritahu kepada anak-anak semuanya, saksikan, simaklah video pembelajaran ini dari awal sampai akhir supaya anak-anak semuanya mengerti dan memahami materi yang Pak Yogo sampaikan pada pertemuan kali ini. Materi kita hari ini tentang surat An-Nas. Baiklah, kita masuk ke bacaan atau qiraatun surat An-Nas. Pak Yogo yakin anak-anak semuanya yang soleh, solehah, dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sudah hafal surat An-Nas. Maka dari itu, yuk sama-sama melafalkan surat An-Nas. Diawali dengan melafalkan lafaz ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Itulah qiraatun atau bacaan surat An-Nas. Sekarang Pak Yogo akan lanjut ke terjemahan surat An-Nas. Yang pertama, terjemahan Quran surat An-Nas ayat 1. Pak Yogo bacakan, simaklah. Qul a'udzu birabbin nas. Artinya, katakanlah,
Aku berlindung kepada Tuhan, Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Jadi di ayat 1 surat An-Nas ini kita diperintahkan untuk berlindung kepada Tuhan. Tuhan yang seperti apa? Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Siapa Tuhan kita? Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita, yang memelihara kita, melindungi kita, dan melindungi seluruh alam semesta ini. Jadi kita berlindung kepada siapa, nak? Kita berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu terjemahan Quran surat An-Nas ayat 1. Sekarang terjemahan Quran surat An-Nas ayat 2. Malikin Nas, artinya raja manusia. Siapa raja manusia? Ini raja manusia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Jadi Pak Yogo ulangi sekali lagi, raja manusia yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian terjemahan Quran surat An-Nas ayat 3. Ilahin Nas, artinya sembahan manusia. Maksud sembahan manusia ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Jadi kita berlindung kepada Tuhan yang menguasai dan memelihara manusia, kepada raja manusia dan sembahan manusia. Jadi yang dimaksud raja manusia di ayat 2 tadi dan sembahan manusia di ayat 3 ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang intinya anak-anak semuanya, kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya terjemahan Quran surat An-Nas ayat 4. Min syarril waswasil khannas, artinya dari kejahatan atau bisikan syaitan yang biasa bersembunyi. Nah, jadi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejahatan, bisikan setan yang bersembunyi, setan yang tidak bisa dilihat. Nah, jadi kalau misalkan kita dibisiki oleh setan, kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Tuhan memelihara dan menguasai manusia, Tuhan raja manusia, dan Tuhan sembahan manusia. Selanjutnya terjemahan Quran surat An-Nas ayat 5. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang artinya yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Nah, kita berlindung kepada Allah dari kejahatan setan. Nah, kejahatan setan itu seperti apa? Kejahatan setan itu membisikkan kejahatan
ke dalam dada manusia, ke dalam hati manusia. Dan terakhir terjemahan Quran surat An-Nas ayat 6. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Itu artinya dari Quran surat An-Nas ayat 6, dari golongan jin dan manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Nah, itu terjemahan Quran surat An-Nas dari ayat 1 sampai 6. Selanjutnya, isi kandungan pokok surat An-Nas. Yang pertama, surat An-Nas artinya manusia. An-Nas itu artinya manusia. Selanjutnya, surat An-Nas diturunkan di kota Mekkah. Kemudian surat An-Nas adalah surat yang ke-114, atau surat An-Nas ini adalah surat terakhir urutannya di dalam Al-Quran. Surat An-Nas terdiri dari 6 ayat. Nah, tadi Pak Yogo sudah bacakan lafalnya, kemudian terjemahan surat An-Nas itu dari ayat 1 sampai 6. Jadi surat An-Nas memiliki 6 ayat. Surat An-Nas diturunkan setelah surat Al-Falaq. Nah, surat Al-Falaq itu bunyi ayat pertamanya Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, itu isi kandungan pokok surat An-Nas. Sekarang penjelasan Quran surat An-Nas. Yang pertama, kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi Pak Yogo sudah jelaskan bahwasanya kita harus berlindung, meminta pertolongan, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia, Tuhan yang memiliki kedudukan raja manusia, dan Tuhan memiliki kedudukan sembahan manusia. Yang kedua, Allah adalah Tuhan bagi seluruh manusia. Yang tadi itu raja manusia. Raja manusia itu yang dimaksud adalah Tuhan bagi seluruh manusia. Yang ketiga, Allah adalah raja dan sembahan manusia. Kita patut menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Nomor 4, kita harus berlindung dari godaan setan yang selalu berbuat kejahatan. Kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari godaan setan yang selalu membisikkan kepada kita untuk berbuat tidak baik, berbuat jahat, melakukan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor 5, setan itu ada yang berbentuk manusia, ada juga yang berbentuk jin. Nomor 6, setan yang berbentuk manusia, yaitu manusia yang kelakuannya seperti setan. Ya, kelakuan setan itu seperti apa? Berbuat tidak baik, melakukan perbuatan tercela. Nah, itu maksud dari manusia yang kelakuannya seperti setan. Terima kasih atas perhatiannya kepada anak-anak semuanya yang soleh.
solehah dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyimak dan menyaksikan video pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Apabila anak-anak yang ingin bertanya materi tentang surat An-Nas atau masih belum paham materi yang Pak Yogo sampaikan pada pertemuan kali ini, silahkan bertanya melalui kolom komentar video ini, atau anak-anak yang ingin bertanya silahkan meminta tolong kepada ayah bundanya bertanya melalui japri WhatsApp ke Pak Yogo. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya Pak Yogo mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.